Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada siang hari ini kita lanjut kembali tentang kemudian teknologi transgenik. Nah, eh, perkembangan daripada teknologi pangan, perkembangan daripada teknologi pangan sudah semakin hari kemudian semakin berkembang dengan cepat. Berkembang dengan cepat. eh, Semakin bertambahnya populasi dunia memaksa kemudian eh, produksi pangan harus dilipat gandakan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, termasuk di dalamnya adalah peningkatan daripada produksi perikanan. Nah, nah, semakin semakin menambah semakin melipat gandakannya produksi yang dihasilkan, maka otomatis penggunaan lahan juga akan semakin banyak. Nah, efek daripada itu adalah eh, kualitas kualitas tanah, air dan udara yang disebabkan oleh perubahan iklim global, industrialisasi itu akan menambah penurunan kualitas daripada tanah, air dan sebagainya, serta air dan udara. Nah, hal ini kemudian melatar belakangi salah satu hal yang melatar belakangi perkembangan daripada biologi molekular. Salah satu yang bisa kita lihat adalah kemudian dapat menghasilkan klon daripada satu gen yang diinginkan. Ini mulai berkembang dari tahun 70-an. Kemudian pada tahun 80 ada Gordon et al. Itu dia mampu ataupun berhasil memindahkan gen ke tikus dengan cara menyuntikkan ke dalam pronoglostorus, ke dalam telur yang sudah dibuahi, sehingga hasil yang didapat dari tikus tersebut dinamakan tikus transgenik. Nah, jadi dengan ini kita dapat mengkodekan atau memasukkan karakter tertentu yang kita inginkan itu ke dalam, dapat diintroduksikan ke satu individu. Jadi sifat yang kita inginkan dari ikan dan lain sebagainya itu dapat kita injeksikan atau kita introduksikan ke dalam satu individu. Nah, jadi itu perkembangannya. Prinsipnya adalah proses manipulasi genetik dengan menginjeksikan itu. Tetapi untuk melakukan proses manipulasi genetik itu adalah harus dilalui terlebih dahulu dengan melakukan teknik isolasi gen yang dilakukan untuk supaya gen itu bisa dikultur, kemudian diambil dan disuntikan. Nah, jadi seperti yang sudah di awal tadi, teknologi DNA rekombinan atau rekombinan DNA ataupun kita sebut dengan rekayasa genetik itu adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara kita menyisipkan molekul DNA ke dalam satu vektor. Nah, sektor ini biasanya kita menggunakan bakteri E. coli, sehingga mampu mengintegrasikan dalam dan mengalami perbanyakkan satu sel dalam, yang kemudian dia berperan sebagai sel inang untuk kemudian gen asing yang kita suntikan itu mampu berkembang biak di dalam individu target.
Nah, ini secara umum sama. Jadi kita menggabungkan beberapa gen induk, baik itu jantan dan betina. Nah, ketika terjadi pembuahan biasanya, sehingga mampu menghasilkan satu varian baru varian baru yang kita hasilkan. Nah, keberhasilan daripada teknologi transgenik ini atau rekayasa genetik ini adalah ditentukan dari populasi seberapa banyak kemudian keberadaan populasi itu, apakah dia mengalami satu ancaman ataupun tidak. Itu juga menjadi satu catatan bagi kita untuk melihat besarnya populasi yang ada. Yang kemudian yang kedua adalah breeding system. Jadi sistem pembenihan yang kita lakukan, yang kita punya, nah itu harus teknologinya juga harus menunjang keberhasilan daripada rekayasa genetik ini. Dan dalam artian stok induk harus banyak, sehingga yang mau kita lakukan untuk kemudian penyisipan teknik ini juga banyak alternatif yang digunakan. Yang ketiga adalah parents relationship. Jadi hubungan daripada induk, kedekatan hubungan induk. Jadi secara teori, secara teori itu setiap ikan itu bisa dilakukan proses transgenik. Misalkan ikan teri dengan ikan kembung, bisa, agar supaya ikan teri ini bisa besar kayak ikan kembung. Secara teori bisa, tetapi secara kekerabatan itu kan jauh. Jadi akan semakin sulit, karena minimal dia berada dalam satu genus, satu famili ataupun satu genom yang sama, sehingga ada kedekatan daripada karakternya. Kayak apa? Kayak ikan kerapu cantik dan maupun ikan kerapu cantik dan cantrang. Nah, ikan cantik itu kan gabungan hasil rekayasa genetik dari ikan kerapu macan dan kerapu tikus. Rekayasa genetik karena kerapu macan itu pertumbuhannya lebih cepat, kerapu tikus itu secara kualitas, secara harga itu lebih bagus. Kemudian dikawinkan, diinjeksikan growth hormone daripada kerapu macan itu diambil, terus disuntikan ke dalam kerapu tikus. Ataukah juga kerapu cantrang, macan dan kerapu kertang. Kerapu kertang kan kerapu raksasa, kerapu gede. Itu juga lebih cepat, supaya ikan kerapu macan itu pertumbuhan sudah cepat, tapi lebih cepat lagi, lebih besar lagi di kawingan itu. Itu salah satu bentuk kedekatan kerabatan dalam satu genus, satu famili kerapu. Itu bisa kita lakukan lebih efektif, dan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan perbedaan famili atau perbedaan genus, akan menyebabkan kesulitan. Nah, biasanya dalam teknologi rekayasa genetik yang dilakukan itu, kita menginginkan beberapa sifat yang akan kita dapat. Kalau untuk perikanan, untuk budidaya perikanan, yang kita inginkan adalah ikan-ikan yang kemudian pertumbuhannya cepat. Nah,
Ikan-ikan yang pertumbuhan yang cepat ini akan memberikan kita keuntungan, yaitu eh, ikan itu mampu memanfaatkan pakan, untuk kemudian proses pertumbuhannya, mampu memanfaatkan pakan untuk proses pertumbuhannya. Jadi FCR-nya, feeding conversion rasionya itu tinggi, itu tinggi. Jadi pakan yang kita berikan itu mampu dikelola, dicerna dengan baik, kemudian digunakan sebagian besarnya adalah untuk proses pertumbuhan. Sifat yang kedua yang diinginkan dalam budidaya adalah dengan teknologi rekayasa genetik adalah kemampuan ikan ataupun udang itu tahan terhadap penyakit, karena ini satu musuh bersama penyakit itu dalam budidaya ikan maupun udang. Kita tahu banyak kasus yang terjadi kalau udang Faname sekarang ini adalah bercak putih, NDHP, ANDHP, jadi appendix apa namanya yang terbaru, ANDHP, yang kemudian itu hampir menyerang total, terserang hampir semua satu tambak itu bisa terkena semua. Kalau sebelumnya white spot ya kita gunakan. Kalau di budidaya air tawar kita kenal ada kemudian penyakit-penyakit yang menyerang pada lele dan lain sebagainya, itu Aeromonas, jamur dan sebagainya yang menyerang itu. Kemampuan ikan untuk imunitas ikan itu tinggi, ditahan penyakit. Dan yang ketiga adalah rank lingkungan tinggi, dalam artian perubahan lingkungan, salinitas tinggi, salinitas rendah, suhu tinggi, suhu rendah, oksigen terlarutnya tinggi maupun banyak maupun kurang, itu dia bisa bertahan di sana. Jadi kemampuan untuk bertahan, survival rate-nya, kemampuan untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun itu bisa. Nah, itu yang diinginkan. Nah, sifat-sifat itu secara umum ada 3 sifat itu yang diinginkan dalam budidaya, dan itu bisa kita hadirkan, kita ciptakan ketika dengan melakukan pendekatan daripada rekayasa genetik. Ini kita bisa gunakan. Nah, secara umum teknik pendekatan dalam rekayasa genetik itu ada 3, yaitu kemudian secara mikroinjeksi, kemudian secara elektroforesis maupun cell mediated gene transfer. Jadi ini tiga teknik, biasanya teknik pendekatan yang dilakukan dalam proses transfer gen. Nah, dengan kita mempelajari dan mengisolasi, mempelajari dari masing-masing gen, kita akan mengetahui fungsi dan juga mekanisme kontrol daripada proses transfer genetik. Di antaranya adalah bagaimana kita mengetahui dan juga mengerti mekanisme tentang bagaimana bahan genetik itu kita wariskan. Bagaimana bahan genetik kita wariskan. Mungkin diingat lagi materi tentang perkuliahan tentang pengantar bioteknologi ataupun dasar genetik, bahwasanya struktur daripada organisme itu diawali daripada kemudian DNA, RNA, sel, kromosom, jaringan, baru organ. Jadi
yang berperan dalam kemudian bahan genetik ini adalah struktur atau susunan daripada DNA maupun RNA. Di sana ada, kemudian kalau kita ngomong DNA, di sana ada basa-basa nitrogen, basa-basa nitrogen yang kemudian sebagai penyusun daripada DNA sendiri, yaitu kita kenal dengan adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Dan timin, maaf, untuk DNA. Jadi sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, jadi sitosin C sitosin, G guanin, A adenin, dan T timin. Jadi adenin selalu berpasangan dengan timin, dan sitosin selalu berpasangan dengan gimin. Nah, sedangkan pada RNA itu sama, strukturnya sama, tetapi yang berbeda adalah adenin pada DNA, maka di RNA itu berganti menjadi urasil, ya, berganti menjadi urasil. Nah, pewarisan sifat bahan genetik diwariskan ini dapat mengalami proses perubahan pewarisan sifatnya ketika terjadi proses replikasi DNA. Kalau teman-teman masih ingat pada materi pengantar biotek ataupun dasar genetika, yang kemudian kita ngomong DNA yang cabang 2 yang dia tercetak begini ini, yang dia muter, kemudian dia pecah, kemudian bentuk lagi. Nah, itu bisa terjadi proses mutasi genetik ataupun pewarisan genetik yang mengalami proses perubahan adalah ketika adenin seharusnya berpasangan dengan timin, tetapi bisa mengalami perubahan. Adenin itu bisa akan berpasangan dengan timin itu akan bisa berpasangan dengan urasil. Jadi seharusnya timin dan adenin, tetapi menjadi timin dan urasil. Itu bisa terjadi proses perubahan itu, mutasi genetik itu yang kemudian bisa terjadi. Jadi ini kita melihat di sini. Jadi bagaimana bahan itu diwariskan. Nah, karena yang kedua adalah bagaimana bahan genetik itu diekspresikan. Nah, bahan genetik ini diekspresikan. Nah, ekspresi genetik ini berhubungan dengan perubahan-perubahan yang kemudian terjadi di sekitar dia. Jadi keberadaan daripada faktor-faktor pendukung dalam proses perubahan, proses metabolisme tubuh dan lain sebagainya itu mempengaruhi tingkat ekspresi genetik. Kita senyum, kita sedih, itu terjadi proses kemudian replikasi DNA yang segitu banyak menghasilkan raut sedih, raut marah. Itu beribu-ribu proses replikasi DNA yang kemudian dilakukan untuk menghasilkan karakter seperti itu. Dan juga bagaimana informasi itu ditransferkan dari satu individu ke individu yang lain. Dari proses transformasi ditransformasi dari satu individu lain adalah dengan proses kemudian tadi proses reproduksi diwariskan. Bisa juga kemudian kita mengkultur, teknologi
yang terjadi sekarang, kita mengkultur untuk itu. Nah, teknologi rekayasa genetik ini juga memungkinkan kita memperoleh produk gen tertentu dalam waktu yang lebih cepat dan juga dalam jumlah yang besar. Karena tadi secara aktivitas kemudian sudah dilakukan secara by design dengan bagus, menyebabkan apa yang kita hasilkan nanti itu akan menjadi lebih terkontrol dan lebih bagus. Jadi ini secara keseluruhan ini proses in vitro isolasi yang dilakukan. Nah, mulai kita proses isolasi, jadi mulai pemotongan molekul DNA, kita mengisolasi DNA ini diisolasi, jadi molekul DNA yang kita inginkan seperti apa. Nah, ini kemudian nanti dipotong DNA-nya, molekul DNA-nya, kemudian diisolasi. Nah, DNA vektor yang juga kita akan isolasi, yang kita gunakan, misalkan kita gunakan E. coli, berarti DNA E. coli juga kita akan isolasi. Nah, setelah isolasi semua, isolasi DNA yang kita inginkan tadi kita masukkan ke dalam, kita sisipkan ke dalam DNA vektor. Nah, mengalami proses transformasi sel inang. Terus kita menganalisis DNA rekombinannya, dia melakukan proses rekombinannya, dan terakhir adalah reisolasi DNA rekombinan inang. Jadi kita ngecek ulang apakah ini kemudian hidup apa enggak, berkembang apa enggak, isolasi DNA tadi yang kita lakukan. Jadi ini secara keseluruhan, secara umum proses kerja daripada proses transfer gen rekayasa genetik yang kita lakukan dari ketiga itu adalah seperti ini. Jadi mulai daripada isolasi DNA yang diambil, dipotong, fragmen pemotongan. Nah, pemotongan DNA ini mungkin mengingatkan juga ke teman-teman terkait dengan materi sebelumnya di pengantar biotek maupun dasar genetika, bahwasanya pemotongan molekul DNA itu ada satu prinsip yang dipegang, yaitu pemotongan 35, teknik 35. Jadi ujung ketiga maupun ujung kelima. Kalau pertama 3 maka diakhiri dengan kelima, kalau diawali dengan 5 maka diakhiri dengan 3. Apa itu nanti ya cek ulang ya. Ini sekilas saya mengingatkan bahwa yang prinsip pemotongan itu prinsip 35 dalam pemotongan DNA. Dicek ulang di materi dasar genetik maupun pengantar bioteknya. Kemudian isolasi plasmid ataupun tadi vektor plasmid atau vektor, kemudian dimasukkan lagi ke dalam selesai sampai tahapan terakhir. Itu. Nah, tadi saya bilang tadi kita tahu bahwasanya teknik pendekatan dalam transfer genetik itu adalah 3 teknik transfer genetik, yaitu mulai dari teknik mikroinjeksi, ya, dan juga kemudian teknik elektroforesis dan juga cell mediated. Nah, ini secara umum teknik mikroinjeksi ini dulu uji coba pertama kali oleh Gordon et al. Itu di tahun 80 itu pada tikus. Jadi tikus jantan dan betina, dia bertelur, dia kawin, telurnya itu diinjeksi dengan gen tertentu yang diinginkan. Setelah ini disuntikan, dia tumbuh dan berkembang
mewarisi sifat yang kemudian kita inginkan yang disuntikan ini. Nah, uh, teknik mikroinjeksi ini, teknik mikroinjeksi ini, uh, teknik mikroinjeksi ini adalah teknik yang kemudian secara umum digunakan pada introduksi gen pada ikan. Jelas nanti penggunaannya, gen yang akan kita suntikan itu pasti kita menggunakan gelas pipet yang super kecil, sangat-sangat kecil. Biasanya ujung jarumnya itu dia bermeter antara 0,05 sampai dengan 0,15 milimikron ya. Kerja daripada ketiga ini termasuk mikroinjeksi, elektroforesis maupun cell mediated gene transfer, teknik rekayasa genetik ini selalu bekerja di bawah laboratorium, karena kita harus menggunakan mikroskop. Nah, biasanya dengan bantuan mikromanipulator ya, menggunakan mikromanipulator sebagai pengatur gerak jarum. Jadi jarum suntik itu digerakkan oleh mikromanipulator. Dan juga mikromanipulator selain mengatur gerak jarum suntik, dan juga dia sebagai pengatur daripada volume larutan DNA yang kemudian yang akan disuntikan. Nah, ada satu tantangan terbesar dalam proses mikroinjeksi pada ikan. Ini secara umum ada dua hal yang kemudian menjadi catatan penting, bahwasanya pada yang pertama adalah inti daripada telur ikan itu yang kemudian yang telah dibuahi itu relatif sulit diidentifikasi oleh mikroskop karena ukuran dan juga ukurannya relatif kecil, dan juga volume sitoplasma itu rata-ratanya besar. Jadi untuk memasuk dalam pada intinya itu agak mengalami kesulitan. Yang kedua adalah horion telur, lapisan telur itu sangat keras. Kalau sangat keras maka akan sangat sulit, akan mengalami kesulitan ketika yang kita gunakan adalah mikropipet yang sangat kecil. Mikropipet itu sulit untuk menembus daripada horion telur atau lapisan daripada kulit terus, sehingga tetapi itu pada awal-awal perjalanan, daripada awal-awal proses rekayasa genetik transfer, proses mikroinjeksi pada awal perkembangannya. Tetapi kemudian berkembang selanjutnya adalah penggunaan tadi proses in vitro tadi. Proses in vitro tadi akan memudahkan karena mengalami tahapan yang jelas. Jadi kita potong dulu, kita isolasi dan segala macam, sehingga ini sampai kepada sel inang. Nah, tinggal memasukkannya adalah kemudian menjadi lebih lebih praktis pekerjaannya. Agak lumayan panjang, tetapi lebih bagus ketimbang daripada disuntikan langsung ke telur. Itu lebih mengalami tingkat kegagalan yang cukup besar juga. Nah, itu yang pada mikroinjeksi. Yang kedua adalah elektroforesis. Nah,
elektroforesis ini mana tadi ya, elektroforesis. Nah, yang kedua adalah elektroforesis. Nah, elektroforesis ini juga cukup populer, teknik yang cukup populer yang kemudian yang digunakan dalam proses ikan transgenik. Teknik ataupun metode ini adalah kita membuat reparable holes pada membran sel. Kita menggunakan reparable holes pada membran sel dengan bantuan daripada aliran listrik yang bergetar. Jadi dengan aliran yang bergetar, electric pulse. Nah, sel yang kemudian yang akan kita gunakan itu disuspensikan dulu. Kita suspensi, kita homogenkan segala macam dalam larutan DNA. Nah, dari larutan DNA ini larutan DNA yang kemudian sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi biasanya ini dalam elektroforesis ini pekerjaannya biasanya dia 1 hari itu sudah jadi elektroforesis gel, tetapi pekerjaannya continue terus. Jadi DNA-nya ikan kita ambil, kemudian kita suspensikan, jadi kita homogenkan kita homogenkan jadi satu dengan kecepatan tinggi. Dihomogенkan, kemudian kita masukkan. Bentuknya elektroforesis itu dia kayak model kayak akuarium tapi kecil, jadi dia cuma sebatas gini kayak model sumur tapi bentuknya kotak. Model sumur tapi bentuknya kotak itu, kemudian nanti ada lubang-lubangnya. Jadi ada lubang-lubangnya. Jadi kita isi itu. Nanti kemudian dia akan bergerak. Kita hubungkan dengan listrik, dia akan bergerak. Kanal pengantarnya dengan tadi dengan bantuan aliran listrik yang bergetar, electric pulse tadi. Nah, itu yang kemudian bergetar, dia akan membentuk struktur DNA yang kemudian yang ada pada darah. Misalkan kita pakai darah atau kita pakai ginjal misalkan. Nah, misalkan kita ingin melihat DNA apa saja, gen apa saja yang kemudian ada pada ginjal ikan. Nah, misalkan kita akan melihat kita belum tahu bahwasanya ikan ini dia lebih tahan penyakit, proses imunitas tubuhnya kuat ataupun enggaknya itu kan salah satunya adalah lewat kidney ataupun ginjal. Nah, jadi misalkan ginjal ikan itu kita ambil, kemudian kita hancurkan, kita mortar sampai dia hancur, kemudian kita suspensikan, dihomogenkan. Nah, nanti itu kita masukkan dalam elektroforesis. Nah, nanti dia akan terbentuk ketika kita masuk dalam sumur elektroforesis gel itu. Nanti hasilnya dia nanti kaca, dia membaca itu medianya, kaca, ini sambungan listrik dimasukkan, kemudian dia mendeteksi itu, membaca. Dia membaca itu, kemudian nanti hasilnya kayak kita bikin agar-agar itu. Hasilnya warnanya biru, tapi biru muda, tetapi nanti cetakan genetiknya, DNA-nya itu biru tua. Dan dasarnya biru muda, hasilnya nanti dasarnya biru muda, ini cetakannya biru tua. Jadi misalkan 6 lubang, 6 sumur dalam yang kotak itu, 6 sumur. Nanti
terbaca semua, Jadi ketebalan daripada warna biru tuanya itu, ketebalan daripada warna biru tua dan seberapa panjang warna biru tua yang muncul, ada yang putus-putus, ada yang kemudian nggak putus, nah, dan tebal maupun tipisnya itu menandakan uh, banyaknya atau ya variasi daripada genetik atau DNA yang dipunyai. Jadi nanti kita cocokkan dengan uh, buku bank bank DNA, buku bank DNA. Jadi DNA genom itu ada, jadi tinggal dilihat saja. Oh, ini masuk seperti kalau dalam ikan itu ada namanya kunci identifikasi ikan. Nah, tinggal kita cocokkan saja. Oh, ini dia ketika dia berada di sini dengan panjang segini. Nah, ini namanya DNA apa, gen apa. Nah, sehingga memudahkan kita. Oh, ini ini berarti berperan dalam imun tubuh, oh berperan dalam pertumbuhan. Nah, ketika kita sudah membaca itu semua sudah kita dapat, memudahkan kita untuk kemudian melakukan proses isolasi DNA yang kita inginkan. Kalau kita inginkan pertumbuhannya cepat, maka kita ambil pertumbuhannya saja, gen atau DNA yang mempengaruhi pertumbuhannya yang bagus. Kalau kita ngambil yang kemudian tahan penyakit atau imunitas tubuhnya bagus, berarti kita ngambil isolasi gen yang kemudian yang tadi yang kita dapatkan dari elektroforesis itu untuk melakukan isolasi itu. Jadi itu yang digunakan dalam proses elektroforesis gel. Nah, yang ketiga adalah cell mediated gene transfer. Nah, sebenarnya teknik cell mediated gene transfer ini sebenarnya dia adalah teknik yang kemudian merupakan pengembangan daripada mikroinjeksi. Jadi penyempurnaan atau pengembangan daripada teknik mikroinjeksi. Dengan pertimbangan bahwasanya ikan-ikan yang kemudian kita hasilkan dari proses transgenik itu harus membutuhkan banyak waktu, biaya, fasilitas dan juga tenaga yang kemudian sumber dayanya yang kemudian yang luar biasa. Jadi input mulai daripada input waktu, input biaya, fasilitas dan juga tenaga itu yang dikatakan bahwasanya itu butuh modal tinggi. Karena kerja-kerja laboratorium kan seperti itu. Kerja-kerja laboratorium itu kan selalu mahal aktivitasnya. Nah, sehingga dan sumber daya tenaga yang digunakan juga harus tenaga yang terampil, yang ahli, dan itu sedikit. Jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga dikembangkan cell mediated gene transfer. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mengisolasi sel tertentu yang kita inginkan. Nah, kita itu diisolasi dengan protein aktif agar supaya sel tersebut ataupun gen tersebut itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nah, sehingga pada saat dibutuhkan dapat dilakukan proses transplantasi ke resipien, ke ikan resipien yang dibutuhkan di sana. Nah, uji coba pertama kali keberhasilan ini adalah pada ikan rainbow trout dengan sel gonad PGC, primordial
PGC, primordial game cell. Jadi ini gen yang kemudian membawa GFP, green fluorescence protein. Nah, ini yang kemudian dilakukan dalam cell mediated gen transfer. Nah, dari cell mediated gen transfer yang digunakan dalam proses ini, Jadi tetapi ini juga masih terus berkembang, atau bahasa kerennya sekarang kita gunakan dalam dunia kedokteran itu dikenal dengan namanya stem cell. Stem cell yang digunakan itu ya, tapi masih belum sempurna juga. Butuh riset, butuh perjalanan panjang lagi. Jadi secara keseluruhan itu yang kemudian menjadi PR kita ke depan bersama dalam pengembangan rekayasa genetik pada bidang aquaculture. Jadi secara umum kemajuan yang dicapai sampai dengan hari ini dengan output seperti ikan yang kemudian tahan terhadap penyakit, tahan terhadap perubahan lingkungan. Nah, ini kemudian masih memberikan peluang yang besar karena belum semuanya itu berhasil dilakukan. Belum berhasil dilakukan. Nah, sehingga terbuka kemungkinan yang kemudian untuk mengintroduksi fungsi-fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain kemudian untuk pengembangan daripada rekayasa genetik pada aquaculture ini sendiri. Jadi salah satu yang sudah dapat kita nikmati kemarin, seperti yang sudah disinggung tadi di awal, munculnya varian spesies baru dari kerapu, cantri, cantrang, kemudian udang faname. Nah, itu juga udang faname juga merupakan hasil daripada produk transgenik dari rekayasa genetik dari beberapa udang yang kemudian dijadikan satu menghasilkan menghasilkan udang faname itu sendiri. Jadi itu jelas rekayasa genetik ini sekarang sudah menjadi waktunya. Jadi perkembangan daripada teknologi, pengembangan riset yang dilakukan hari ini semuanya adalah pada rekayasa genetik ini. Jadi pada rekayasa genetik ini dengan harapan tadi untuk bidang aquaculture ada 3 tadi itu ya. Jadi pertumbuhannya cepat, tahan penyakit, dan juga daya tahan dia terhadap perubahan lingkungan. Itu menjadi catatan bersama. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.